Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Yang saya hormati, Bapak Gede Nandra Hari Wiguna, SEMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi keuangan pada kelas 6E. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait analisis prediksi kebangkitan PT Mega Power Makmur Tbk dengan metode Altman, Springett, Smijemski, dan Foster. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Baik, jika saya memperkenalkan dari kelompok 6, anggota dari kelompok 6 yang pertama ada Kadek Ria Suryani dengan NIM akhir 1155. Kemudian ada dengan saya sendiri, Tudun Sastrawan dengan NIM akhir 1169. Kemudian ada Niluh Putri Eva Novianti dengan NIM akhir 1172. Ada Kadek Yogi Dwi Mahendra dengan NIM akhir 1288. Dan terakhir Nyoman Coki Satya dengan NIM akhir 1039. Jadi next. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang pertama ada abstrak dari penelitian yang kami lakukan, kemudian ada pendahuluan, ketiga ada kajian pustaka, keempat ada metode, kelima ada hasil pembahasan, dan terakhir ada simpulan dan syarat. Baik, untuk mempersingkat waktu, bagi pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih atas yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan abstrak dari materi itu. Jadi abstrak tentang yang budaya yaitu sama. Bangkrutan adalah ketika sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan atau mengalami kegagalan dalam membuka operasinya setelah awalnya beroperasi. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kebangkrutan di PT Mega Power Makmur Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan berupa laporan metodologi dan neraca. PT Mega Power Makmur Tbk. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa laporan metodologi dan neraca PT Mega Power Makmur Tbk selama 5 tahun, yaitu dari 2019 sampai 2023 dengan metode supposite sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi kebangkrutan perusahaan pada tahun 2019 sampai 2023 disebabkan oleh aset lancar yang rendah, sehingga perusahaan kesulitan untuk membayar hutangnya. Diperlukan tindakan yang efisien terhadap biaya operasional dan penyesuaian strategi bisnis yang lebih tepat agar dapat mengurangi kerugian. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya berikan pada Muda. Baik, terima kasih untuk Jogi atas pemaparannya. Kemudian untuk materi kedua saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pendahuluan, di mana dalam beberapa dekade terakhir Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat yang secara langsung meningkatkan permintaan akan energi listrik. PT Mega Power Makmur adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangkit listrik, baik itu pembangkit tenaga listrik skala kecil, distribusi tenaga listrik, jasa pemasangan instalasi tenaga listrik, dan jasa pemeliharaan dan pengoperasian instalasi tenaga listrik yang bersumber dari berbagai sumber energi seperti tenaga air atau hidroelektrik, batu bara, gas atau turbin gas, batu bakar minyak, diesel, dan energi yang dapat diperbaharui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi atau energi termal, dan tenaga nuklir. Di mana selama beberapa tahun terakhir, laporan dari keuangan PT Mega Power Makmur menunjukkan adanya penyimpangan dalam kinerja keuangan. Diketahui bahwa pendapatan perusahaan mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2023
pendapatan PT Mega Power turun sebesar 19,7% dibandingkan pada tahun 2022. Hal tersebut terbalik dengan pendapatan pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 7,5%. Selain itu juga utang jangka pendek Mega Power Makmur juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2023 utang meningkat sebesar 26,7% dibandingkan pada tahun 2022. Sementara itu, utang jangka panjang pada tahun 2023 naik sebesar 8,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil data tersebut berbanding terbalik dengan keadaan saat ini yang dimana kebutuhan akan energi listrik meningkat, tetapi perolehan pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Sehingga tujuan dari penelitian ini itu untuk menganalisis kesehatan keuangan dari PT Mega Power Makmur Tbk selama periode 5 tahun terakhir, yaitu 2019 sampai 2023, dengan menggunakan metode Altman, Z-Score, Springett, Srenijeski, dan Grover. Yang mana hasil analisis ini diharapkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan dan membantu investor dalam mengambil keputusan investasi yang lebih informatif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Pak Novin untuk pemaparannya. Kemudian akan dilanjutkan pada Ibu Pustaka. Untuk materi saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kajian pustaka dari artikel ini. Di mana yang pertama adalah membahas kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri merupakan kondisi ketika arus kas operasional perusahaan tidak cukup untuk membayar kewajiban lancarnya seperti utang dagang atau beban bunga sehingga memaksa perusahaan untuk mengambil tindakan korektif. Istilah kesulitan keuangan atau financial distress ini digunakan untuk menggambarkan masalah likuiditas yang tidak dapat diselesaikan tanpa perubahan skala operasional atau restrukturisasi perusahaan. Perusahaan sering mengalami kebangkrutan itu dipicu berbagai faktor eksternal seperti inflasi, sistem pajak, depresiasi mata uang asing, bencana alam, dan kondisi ekonomi yang buruk seperti yang tengah terjadi di Indonesia akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Nah, selain itu, kebangkrutan juga bisa disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya kerjasama dalam manajemen perusahaan, kurangnya pengetahuan dalam mengelola aset dan kewajiban dengan efektif, dan lain sebagainya. Nah, sebelum mencapai titik bangkrut, sebuah perusahaan sering menunjukkan indikasi-indikasi terkait dengan seberapa efektif dan efisien kegiatan operasionalnya. Hal ini tercermin dari berbagai hal seperti menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, atau bahkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Nah, lebih jelasnya, kebangkrutan ini dalam perusahaan dapat diperkirakan dengan beberapa indikator. Yang pertama itu ada evaluasi arus kas saat ini atau proyeksi masa mendatang. Kemudian ada tinjauan strategi perusahaan terutama dalam menghadapi persaingan industri. Kemudian ada perbandingan struktur biaya dengan pesaingnya. Selanjutnya ada penilaian terhadap kualitas manajemen. Dan yang terakhir ada penilaian terhadap kemampuan manajemen dalam pengendalian biaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ria Sirana dan pemaparannya. Kemudian dilanjutkan dengan metode dari penelitian ini. Untuk materi saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi penelitian. Baik, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Yang mana penelitian deskriptif
ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena atau gejala kebangkrutan yang terjadi pada PT Mega Power Makmur Tbk yang diukur menggunakan metode analisis kebangkrutan. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca PT Mega Power Makmur Tbk selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca PT Mega Power Makmur Tbk selama 5 tahun yaitu 2019 sampai 2023 dengan metode purposive sampling. Instrumen penelitian adalah daftar tabel berupa laporan keuangan yang memuat data neraca berupa aktiva lancar, jumlah aktiva, kewajiban lancar, jumlah kewajiban, kepemilikan ekuitas dan rasio laba rugi dalam neraca, penjualan atau pendapatan, laba bersih sebelum pajak, EBIT, laba ditahan, laba rugi bersih, biaya transportasi, pendapatan operasional, dan juga beban bunga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi berupa penelitian dan pengumpulan data pada laporan keuangan PT Mega Power Makmur Tbk dan kajian literatur dalam penelitian terdahulu. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan dengan menggunakan analisis uji Altman Z-score, Zmijewski, Springett, dan juga Foster. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yogi atas pemaparannya. Bisa di next. Dilanjutkan pada hasil pembahasan dengan saya sendiri yang akan memaparkan materi tersebut. Yang dimana dalam penelitian ini diperoleh hasil yaitu pada keempat metode, yaitu metode Altman, Springett, Zmijewski, dan Foster, diperoleh bahwa nilai pada metode Altman Z-score yaitu berada pada nilai rata-rata 1,690. Kemudian pada metode Springett dengan nilai rata-rata 0,0954. Kemudian pada metode Zmijewski dengan nilai rata-rata 0,2936. Dan terakhir pada metode Foster diperoleh nilai rata-rata yaitu minus 169,5. Yang dimana dalam pembahasannya pada metode pertama yaitu pada analisis Z-score yang dimiliki oleh Altman pada periode 2019 sampai 2023 berpotensi mengalami kebangkrutan karena nilai rata-rata di bawah dari standarnya yaitu 1,88, dan di mana nilai rata-rata pada analisisnya itu didapatkan 1,690. Kemudian pada analisis S-score yang dimiliki oleh Springett yaitu pada periode 2019 sampai 2023 berpotensi mengalami kebangkrutan dengan nilai di bawah rata-rata yaitu 0,862. Kemudian pada metode ketiga yaitu analisis metode Zmijewski dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, PT Mega Power Makmur Tbk tidak berpotensi mengalami kebangkrutan dengan nilai rata-rata 0,2936. Dan terakhir pada analisis metode Foster yaitu menunjukkan adanya potensi kebangkrutan pada PT Mega Power Makmur Tbk di periode dari periode 2019 sampai 2023 dengan nilai Foster yaitu dari minus 169,5, yaitu lebih kecil dari nilai standar yaitu 0,640. Baik, sekian atas pemaparan dari hasil pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu pada kesimpulan. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari analisis artikel ini. Yang pertama, kesimpulannya, analisis metode Altman, Springett, dan Foster mengindikasikan potensi kebangkrutan dan hanya metode Zmijewski yang menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa PT Mega Power Makmur Tbk memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat atau berpotensi mengalami kebangkrutan antara tahun 2019 hingga 2023. Adapun saran-saran yang dapat diberikan
Yang pertama, melakukan restrukturisasi utang, kemudian melakukan peningkatan efisiensi operasional, selanjutnya memperbaiki manajemen keuangan, dan yang terakhir adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala. Baik, untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ria. Baik, sekian dari presentasi pemaparan dari kelompok 6 terkait analisis dari potensi kebangkrutan pada PT Mega Power Makmur Tbk dengan analisis Altman, Springet, Smijensky, dan Foster. Jika dalam presentasi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi rekan-rekan maupun Bapak pendamping pengampu mata kuliah, saya selaku perwakilan dari kelompok 6 izin minta maaf. Kata saya aturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam harmoni.